Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Octaviani dengan NIM 210040017 dari Program Studi Teknologi Pendidikan sesi 019. Saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan serta layanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebagainya. Adapun tujuan dari administrasi peserta didik, secara umum administrasi peserta didik merupakan pengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan agar teraturnya sistem kerja di dalam proses pembelajaran, serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus administrasi kesiswaan atau peserta didik adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan dan psikomotor peserta didik, menyalurkan serta mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, serta memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu juga ada proses administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dan yang kedua, ada pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Lalu yang ketiga, pembinaan kesiswaan. Lalu juga ada instrumen administrasi peserta didik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, catatan data siswa untuk sekolah, lalu catatan siswa untuk masing-masing kelas. Catatan data siswa untuk sekolah yaitu meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada yang produk sekolah itu sendiri. Catatan siswa untuk masing-masing kelas yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku prestasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang terdiri dari buku daftar nilai, buku langgar, buku rapor, dan buku mutasi. Peran guru dalam administrasi peserta didik. Di antara peranan guru dalam pengelolaan murid yang pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknik mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. 4. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi, serta guru juga berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Adapun menurut Sutisna pada tahun 1991, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama mendata dan menyeleksi siswa baru, yang kedua melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, yang ketiga mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, yang keempat melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik atau kejuruan, yang kelima membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.